Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sekarang kita kembali lagi berkumpul ya, pertemuan FDS ya, Family Development Session atau yang dikenal dengan P2K2. Peningkatan pertemuan kemampuan keluarga, itu yang disebut dengan P2K2 ya. Bapak sekarang akan menjelaskan terkait masalah perlindungan anak. Kira-kira nanti Bapak kalau nanya anak kalau ingin sukses ya, ibu-ibu ya, Bapak berdiri ya, maka ibu-ibu jawab ya jangan dikerasi dong, gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak nanya anak kalau ingin sukses, ibu-ibu maka jawab ya jangan dikerasi dong. Yuk coba Bapak praktekkan sekarang. Kalau anak pengen sukses, Ya jangan dikerasi dong. bagus. Ya, kayaknya kurang semangat. Bapak ulangi satu kali lagi. Kalau anak ingin sukses, Ya jangan dikerasi dong. nah, kenapa kok Bapak bilang jangan dikerasi? Karena dampak dari kekerasan ini, kekerasan terhadap anak ini, ibu-ibu, sangat besar sekali ya. Bapak nanya pada Bapak ngulang pembelajaran yang sebelumnya ya. Ya. Karena ini sudah Bapak sampai kepada waktunya penutupan, maka Bapak ulang lagi materinya. Coba Ibu Mama, apa kira-kira contoh daripada kekerasan terhadap anak? Ya. Mencubit, bagus. Ya, coba Bu Niti, apa contoh yang lain kekerasan terhadap anak? Memukul. Memukul, bagus. Bu Wiwit, apa kira-kira contoh yang lain untuk kekerasan anak? Dihardi. Dimarahi, ya, betul. Jawaban ibu-ibu ini semua betul ya. Jadi anak ini ibu-ibu tidak perlu dikasih, maka harus dilindungi yang namanya anak ini. Kenapa? Karena anak ini merupakan anak buah hatinya orang tua. Contoh, sekarang Bapak akan mengulang materi contoh-contoh kekerasan terhadap anak. Kira-kira apa yang pertama? Contoh-contoh kekerasan terhadap anak, siapa yang bisa jawab? Contoh kekerasan terhadap anak ya, atau jenis dan contoh kekerasan terhadap anak. Kekerasan seksual ya, bagus. Kekerasan seksual, apalagi kekerasan fisik ya. Kekerasan fisik ini contohnya dipukul atau dicubit. Coba Bapak peragakan gambar di laptop ini. Kalau anak seperti ini, kira-kira ini orang tuanya mau mukul, apa yang akan menjadi reaksi dari anak? Anak akan menjadi apa kira-kira ketika sudah dipukul oleh orang tuanya, dikerasi secara fisik, apa kira-kira yang terjadi? Takut, apalagi kira-kira? Nangis, apalagi kira-kira? Tidak percaya diri. Oleh karena itu ibu-ibu di rumah tidak boleh berbuat kasar terhadap anak. Nah, dan yang selanjutnya kekerasan terhadap psikis ya, emosi. Maksud daripada psikis ya ini ibu-ibu, anak itu diomeli terus, hei kamu, karena anaknya bandel, maka diulang-ulangi, dikata-katai secara emosi, hei bandel. Apa kira-kira dampak daripada kekerasan emosi ya, atau psikis? Apa kira-kira? Anak menjadi pendiam. Jadi ada anak akan menjadi murung terus, tidak percaya diri ya. Anak akan menjadi putus asa, atau anak akan menjadi penakut. Ini dampak daripada kekerasan psikis ya. Ada lagi kekerasan secara apa lagi tadi?
sosial. Sosial ini maksudnya bagaimana ibu-ibu, siapa yang tahu kekerasan secara sosial terhadap anak? Ya, apa kira-kira bertengkar ya. Sosial ini maksudnya sekitarnya itu mengucilkan. Ini kan secara sosial dikucilkan ya. Apa itu? Wah, seperti ini. Ini tidak tidak boleh. Kenapa? Karena anak yang masih di bawah umur ini ibu-ibu akan cepat merekam ya, bagus. Merekam terhadap apa yang didengar, apa yang dilihat, dan juga apa yang dirasakan. Oleh karena itu berhati-hati apabila ada anak kecil, jangan sampai berbuat yang sembrono atau bahkan mengasari, berbuat kasar terhadap anak kecil ya, bagus. Sudah bawa buku pintar semua ya? Ya, bagus. Ya, Bapak akan menyimpulkan sesuai dengan apa yang ada di flip chart ini ya. Nah, coba diperhatikan dan disimak. Kesimpulan pembelajaran pada modul modul perlindungan anak sesi pertama ini adalah yang pertama, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita ya, menderita baik menderita secara fisik atau secara psikis, baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah ya, maka ini akan terekam. Jadi kalau anak kita, anak balita sudah dibiasakan dikerasi, dibiasakan dikerasi oleh orang tuanya atau orang-orang sekitarnya, maka sudah jelas bentuk tersebut adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah. Apa dampak daripada anak kecil suka dikerasi ya, ibu-ibu? Silakan, siapa yang bisa menjawab, Bapak akan kasih hadiah apel, jeruk ya, ini jeruk. Siapa yang mau jeruk ini? Silakan jawab. Apa kira-kira dampak daripada bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak? Tambah ngelunjak, artinya kenakalannya tambah menjadi ya. Oh ya, ini bagus Bu Niti, dapat jeruk ya, bagus. Apalagi kira-kira yang bisa menjawab? Siapa? Apalagi dampak daripada bentuk kekerasan terhadap anak? Menjadi tidak percaya diri ya, bagus. Apalagi kadang-kadang ya ibu-ibu, anak-anak kalau dikerasi, anak tersebut akan mencontoh kepada temannya yang lain ya, akan dicontoh. Contoh di rumah, anak kita seumpama sering dipukul ya, maka di luar rumah ketika main dengan temannya, anak tersebut juga akan gampang memukul temannya, tidak segan-segan untuk melukai temannya, tidak segan-segan untuk mengasari temannya ya. Jadi anak tidak terbiasa bersabar, tidak terbiasa legowo ya, apa legowo? Apa ya? Menerima terhadap apa yang dilakukan, atau bahkan sering berkelahi ya. Anak-anak kalau sudah sering berkelahi dengan temannya, ini bukan semata-mata salah anaknya ya, tapi orang tuanya yang salah mendidik. Kenapa kok sering berkelahi anak tersebut? Maka ini yang perlu menjadi garis bawah bagi kita sebagai orang tua ya. Jadi selanjutnya yang kedua, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan ya, tidak usah, tidak boleh. Ini sinkron dengan apa yang sudah diajari oleh agama Islam sebagai agama yang dianut oleh kita semua ya ibu-ibu ya, terkait masalah perintah untuk melaksanakan sholat. Ini bertahap, tidak perlu dipukul langsung ya. Jadi ini bertahap, perintahnya bertahap untuk melaksanakan sholat. Contoh, selama kalau sudah berumur 7 tahun maka disuruh sholat terlebih dahulu, jangan dipaksa atau jangan dipukul langsung. Baru kalau sudah berumur 10 tahun
anak tersebut kalau sudah tidak mau lagi untuk sholat maka harus Dipukul. dipukul. Jadi tidak boleh dipukul langsung. Jadi salah kalau ada orang tua yang mendidik anaknya dengan cara Kekerasan. Jadi mendidik anak itu harus bertahap, tidak boleh kekerasan terlebih dahulu, dialusi dulu. Baru kalau sudah tidak medes ya, tidak mempan terhadap titah tanpa kekerasan, maka ya dengan pertimbangan ke1000 kalinya ya. Dan yang ketiga adalah kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Coba Bapak nanya, kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Kira-kira di mana saja kekerasan dapat terjadi? Ayo. Di mana saja? Di rumah, di sekolah, di mana lagi? Di jalan, di mana lagi? Di Di pasar, semua tempat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu mempunyai indikasi untuk terjadinya kekerasan. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua harus menjaga terhadap anak kita. Nah, selanjutnya orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Wajib kita menjaga jangan sampai anak kita menjadi korban atau pelaku kekerasan. Kenapa? Karena dampaknya kepada kita semua, ibu-ibu sebagai orang tua. Selanjutnya nomor 5, pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain deteksi dini. Dideteksi artinya apabila anak ditemukan luka atau bahkan bekas cubitan atau bahkan memar di pipinya. Ini ditanyakan, kenapa anak kok sampai luka atau sampai memar di pipinya ya. Ini ditanyakan. Membawa anak ke tempat aman ya. Jadi kalau sudah dirasa tidak aman maka dipindah ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya melaporkan ke RT atau RW atau bahkan ketika dibutuhkan untuk melapor ke Pak RT atau Pak RW harus dilaporkan sebagai orang tua karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Atau bahkan kalau sudah dalam bentuk kriminal kita laporkan ke polisi atau pihak terkait, pihak berwajib setempat ya. Jadi ini rentetan bagaimana kita sebagai orang tua ya ibu-ibu melaporkan dan menindaklanjuti apa yang akan terjadi pada anak kita agar supaya perilaku yang kita tidak inginkan bersama tidak terjadi kepada anak kita semua. Selanjutnya dan yang terakhir, menghubungi lembaga layanan setempat. Nah, ini semua layanan TEPSA, ya, P2T, P2A, PPA atau yang selanjutnya ini adalah layanan-layanan mengadu apabila terjadi kekerasan terhadap anak kita di lingkungan sekitar kita.